Iman bil ghaib yang mana yang membuat kita bisa sholat seperti ada sahabat katanya diriwayatkan Abdullah, tapi saya lupa Abdullah bin siapa, yang kalau ruku dari pertengahan malam sampai hampir fajar dia lupa. Saking menikmati rukunya. Padahal kita tadi baru bicara sholat dan mungkin berdirinya. Padahal ada lagi bahasan ruku, ada bahasan sujud. Sehingga para sahabat mengukur seseorang itu kuat bukan dari otot dan berperangnya. Ukuran kuat tidak kuat itu disolatkan. Terutama panjangnya ruku dan panjangnya sujud. Bayangkan Syekh Ali pernah sujud seperti Rasulullah misalnya di sholat khusuf atau kusuf. Sampai 200 ayat. Betapa leher kita ini ya. Ustadz Abi Amir pernah sholat gerhana. Kemudian kita baca seperti Rasulullah sepanjang 200 ayat gitu dalam ruku dan sujud. Allah. Saya tidak membayangkan bagaimana kuatnya pemuda sekarang itu. Allah. Ada seorang ulama di bagian selatan di Arab Saudi. Iya. Daerah mana itu? Kalau tidak salah di Khamis Mishaid. Khamis Mishaid, Jizan, Najran. Wilayah sana Najran ya, wilayah selatan dekat Yaman. Ada seorang ulama, saya lupa nama pertamanya, Al-Khamis. Dan dia sebenarnya dikenal, beliau adalah salatnya seperti salat Nabi Muhammad. Beliau masih ada, masih hidup. Baru pindah ke Madinah. Masya Allah. Ketika beliau bertemu dengan Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Ibn Uthaymin meminta beliau jadi imam. Tolong salat seperti salat Nabi Muhammad. Dan beliau sangat terkenal di daerahnya. Artinya di kota beliau siapapun yang telat masjid, salat di masjid di mana-mana, pasti di masjid beliau masih. Allah. Karena suka lama panjang salatnya. Apalagi subuh. Bahkan sering kali selesai salat maghrib, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, azan Isya. Langsung muazzin berdiri, belum sambat zikir azan Isya. Allah. Dan sering kali membaca suratul A'raf di salat maghribnya. Maghribnya Al-A'raf. Al-A'raf, 206 ayat. Allahu Akbar. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi, ketika saya membaca banyak buku-buku beliau terkait masalah salat, memang membawa kita masuk ke alam ruh di dalam salat. Kadang-kadang memang ada kalimat yang kita tidak bisa sebutkan. Ya. Saking lezatnya salat. Ya. Coba bayangkan kalau kita berhadapan dengan presiden misalnya. Kita sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan meminta pertemuan dan sudah sekian lama kita menunggu jawaban, tiba-tiba sudah dapat dari protokol, kita boleh ketemu raja. Selama kita berhadapan dengan raja atau seorang mulia, ada sebuah perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Tapi terlihat di wajah. Kegembiraan, kesenangan terlihat di wajah. Dan semua orang bisa tandain, saking bahagianya, saking senangnya bisa bertemu dengan seorang raja. Mohon maaf, saya memang siapa? Rakyat biasa. Tapi bisa bertapa muka langsung berhadapan. Apalagi saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan hajat. Dan raja pun membalas. Hajatmu diterima dan diselesaikan. Kalau kita bisa memfikirkan perasaan itu, kebahagiaan yang kita rasakan, walillahil mathalul a'la. Kita tidak membuat perumpamaan, tapi hanya memberi contoh. Ini menurut saya kehilangan perasaan itu ketika kita menghadap Allah di waktu salat. Beda sama orang yang merasa saking nikmatnya salat. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia masih ingin salat lagi.
Karena dia sudah menemukan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Dan menurut saya itu manisnya ibadah. Kuncinya salat itu manisnya ibadah, manisnya iman. Dan semakin kita betul-betul memiliki tinggi iman bil ghaib, semakin kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah, bahkan sampai level cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti akan memiliki pengaruh yang sangat dahsyat di dalam salat kita. Allah. Tak mungkin orang bisa nikmati salat kalau dia belum mencintai Allah. Tidak mungkin orang bisa menikmati salat kalau tidak ada rasa rindu sebelum salat. Apalagi saat mendengar azan, dia bertambah rasa rindu. Karena dia di sini tidak bagi protokol, tidak bagi panjang lebar, tidak bagi permohonan. Justru Allah yang memanggil. Bukan, coba bayangkan kalau presiden atau seorang raja memanggil rakyat. Siapa yang punya hajat, saya buka pintu istana. Silahkan masuk. Siapa yang tidak mau masuk? Pasti akan beribut. Coba kalau protokol buka, bayangkan. Apalagi dalam kondisi ini, apapun hajatmu, kira-kira gimana? Antri enggak ke istana? Pasti. Allah Subhanahu wa taala setiap hari 5 kali memanggil kita. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak menunggu kita beribadah. Allah tidak menunggu kita yang bermunajat. Allah tidak mengharapkan apa-apa. Apa yang Allah perintahkan sebenarnya bukan untuk Allah, justru kebalikannya untuk manfaatnya buat diri kita. Yatlubu minka ma huwa laka. Yatlubu minka ma huwa laka. Jadi apa minta kepada kamu yang itu untuk manfaatnya untuk kamu. Untukmu, bukan untuk Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a, kata Allah. Tidak akan menambah keagunganku walaupun semua manusia level ketakwaannya seperti Nabi Muhammad. Tidak akan menambah keagungan Allah SWT. Jadi sebenarnya Allah tidak butuh kita, Allah tidak perlu kita. Tapi kita ketika kita salat, justru Allah dengan kalau boleh cara halus, atau mungkin apa bahasa-bahasa yang pas, Allah Subhanahu wa taala berkeinginan dengan sangat luar biasa mengharapkan manusia datang berkomunikasi dengan aku. Ya, jadi ungkapannya gini, dia membuka diri, silahkan kamu datang. Iya, dan Allah yang membuka ini Allah. Allah itu tadi keagungan Allah kan yang dirasakan itu bahwa yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Siapapun yang meminta, siapapun yang datang pasti bisa dipenuhi semuanya kan, tidak ada yang terhalang sedikit pun. Dan cuma Allah yang bisa memenuhi semua kebutuhan, semua keinginan, semua angan-angan, cuma Allah yang bisa penuhi. Pertanyaannya, ada apa dengan saya? Ada apa dengan kita? Kenapa belum juga hati ini tunduk dan memuliakan sholat kita? Artinya gini, kalau presiden membuka diri mungkin ada maksudnya. Misalnya raja membuka diri ada maksudnya. Mungkin entah pencitraan atau mungkin supaya dia diagungkan. Kalau Allah kan tidak butuh apa-apa. Allah yu'ti wa la ya'khudh. Dia memberi tapi nggak ngambil. Dan Allah tetap Tuhan. Sekalipun tidak ada satupun manusia yang menyembahnya, tetap Tuhan. Dan Allah tidak semakin agung. Allah sudah maha agung. Sekalipun manusia tidak ada yang menyembahnya, tetap Allah maha agung gitu. Betul. Makanya Allah sudah membuka diri. Ayo. Tapi kok nggak datang nih loh. Yatlubu minka ma huwa laka. Iya. Itu kuat sekali bahasanya. Masya Allah. Padahal. Saya ketika baca hadis Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Jadi kedekatan seorang hamba, kalau saya menhayati hadis Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Artinya sepanjang salat kita sudah qarib. Sebenarnya sepanjang salat kita sudah qarib. Udah dekat sebetulnya. Tapi akrab. Pas sujud itu akrab. Akrab, lebih dekat. Kenapa? Karena segala tundukan kepada selain Allah itu kehinaan. Ya.
semua sujud, semua tunduk kepada selain Allah adalah kehinaan. Ya, karena mohon maaf orang tunduk kepada raja, Hina. dia sebenarnya kalau dari hatinya tidak mau. Ya, ini pengalaman pribadi lah ya. Dia tidak Iya, mau. semua manusia. Tidak mau dia. Cuman namanya karena dia raja atau karena budaya lah atau kebiasaan. Tapi dari hatinya karena fitrah beda sama orang yang bersujud. Karena sama seperti orang yang merasa takut terhadap orang zalim. Dari orang zalim, dizalimi atau apa, dia akan merasa berusaha untuk melarikan diri. Kecuali Allah. Semakin kita takut, semakin kita berupaya mendekat. Karena tidak bisa kehilangan rasa takut itu kalau menjauh. Justru hanya Allah saja. Dari binatang, ya. Kalau kita takut, kita lari. Tapi kalau Allah tidak, kita takut, semakin takut kita justru ingin dekat. Dan Seperti ini anak menjadi bayi salah saya. satu level apa? Berarti anak kecil kalau saya bilang ke Fahudi, dimarahi, dia mendekat ke Syekh. Mendekat. Itu fitrahnya. Fitrah manusia seharusnya begitu. Dimarahi, dia lari ke orang tuanya. Marah kamu, dia lari. Mari dia mendekat ke orang tuanya. Seharusnya itu fitrah manusia. Betul. Nah, subhanallah.